saya Febriliana Rika Anjani. Di sini saya akan membahas 3 poin pertama atau 3 subbab pertama pada judul materi presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yakni mengenai perencanaan pembelajaran berbasis diferensiasi. Untuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai definisi pembelajaran diferensiasi. Apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan individu siswa di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang optimal dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, minat, bakat, serta kemampuan mereka. Pembahasan yang kedua yakni mengenai konsep RPP yang fleksibel. Untuk yang pertama, itu menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kesiapan siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan. Lalu yang kedua, berbasis pada prinsip diferensiasi baik dalam konten, proses, produk, serta lingkungan belajar yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi siswa. Lalu yang ketiga, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2022, konsep RPP yang fleksibel itu harus mengedepankan inklusivitas serta pembelajaran yang berfokus pada siswa. Inklusivitas di sini maksudnya adalah pembelajaran itu harus bisa diakses oleh semua siswa, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Lalu yang keempat, konsep RPP yang fleksibel itu harus mendorong guru untuk menjadi fasilitator yang adaptif dan responsif untuk kebutuhan individual siswa. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai gaya belajar siswa. Untuk yang pertama adalah gaya belajar visual. Biasanya lebih sering belajar menggunakan gambar, grafik, atau diagram. Siswa dengan gaya belajar ini biasanya lebih suka membaca daripada dibacakan. Lalu yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar ini biasanya belajar melalui ceramah, diskusi, dan mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar auditori ini biasanya lebih suka mendengarkan dan mengingat sesuatu yang sudah didiskusikan. Lalu yang ketiga adalah gaya belajar kinestesi. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestesi ini biasanya lebih suka melakukan aktivitas fisik atau pengalaman langsung untuk mengingat sesuatu. Yang berikutnya yaitu diferensiasi konten. 1. Menyajikan materi dalam berbagai format seperti teks, video, dan infografis, mengakomodasi preferensi belajar. 2. Menyediakan pilihan sumber belajar, memungkinkan siswa memilih yang paling relevan bagi mereka. Yang ketiga, menawarkan tingkatan kesulitan yang berbeda, memastikan tantangan sesuai dengan kemampuan siswa. Keempat, menggunakan materi tambahan dan penyayang bagi siswa yang membutuhkan tantangan lebih lanjut. Kemudian diferensiasi proses, yaitu yang pertama, menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, proyek, dan eksperimen. Mendorong perspektif partisipasi aktif. Yang kedua yaitu memberikan pilihan aktivitas belajar sesuai minat dan gaya belajar, meningkatkan motivasi siswa. 3. Menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan, memastikan pemahaman yang mendalam. Dan yang keempat, mendorong kolaborasi dan interaksi antar siswa untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian diferensiasi produk. 1. Menawarkan berbagai pilihan tugas seperti presentasi, esai, video pembelajaran, dan memberikan kebebasan berekspresi. Yang kedua, memungkinkan siswa mendemonstrasikan pemahaman dengan cara yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Dan yang ketiga, menilai produk berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan, memastikan objektivitas dan keadilan. Dan yang keempat, memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kualitas hasil karya mereka. Diferensiasi lingkungan belajar mencakup beberapa aspek, di antara lain: 1. Mengatur ruang kelas dengan zona belajar mandiri, kerja kelompok, dan tutor sebaya, menciptakan suasana kondusif. Yang kedua, menyediakan fleksibilitas dalam pengaturan tempat duduk, memungkinkan siswa memilih posisi yang nyaman. Yang ketiga, memastikan aksesibilitas bagi semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang implementasi pembelajaran diferensiasi. Guru perlu proaktif menganalisis kebutuhan siswa sebelum memulai pembelajaran. Tugas aktivitas harus selaras dengan kesiapan serta minat siswa. Variasi strategi pembelajaran seperti stasiun belajar, di antaranya yaitu
Yaitu matematika menyediakan berbagai cara penyelesaian soal menawarkan tingkat kesulitan yang berbeda. Bahasa Indonesia memilih cara menyajikan analisis teks seperti esai, infografis, memberikan kebebasan berekspresi. IPA melakukan eksperimen berbasis kelompok sesuai kesiapan siswa, memastikan keterlibatan siswa. Dan IPS diskusi berbasis studi kasus dengan pilihan topik sesuai minat, menstimulasi pemikiran kritis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.